ketiga ingin membawakan atau mempersembahkan sebuah video tentang pencemaran air untuk memenuhi tugas dari Ibu Gusti Cassandra SHMH. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas beberapa poin mengenai pencemaran air. Yang pertama, pengertian pencemaran air. Yang kedua, bahan yang menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga, penyebab pencemaran air. Yang keempat, dampak pencemaran air. Dan yang kelima, kiat-kiat atau cara untuk mengatasi pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Berikut contoh pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air dari sektor pertanian. Yang kedua, pencemaran limbah industri. Yang ketiga, pencemaran air karena limbah rumah tangga. Yang keempat, pencemaran air karena pengundulan hutan. Yang kelima, pencemaran air dari sektor peternakan dan perikanan. Yang keenam, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketujuh, tumpahan minyak di laut. Bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air. 1. Air deterjen. Yang kedua, kotoran hewan. Yang air deterjen ini apabila berada di dalam air, dia susah larut. Yang kedua, kotoran hewan apabila terlalu banyak di dalam air, ia akan menyebabkan pencemaran. Penyebab pencemaran air dibagi di atas dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan sumber kontaminan tidak langsung. Sumber kontaminan langsung dibagi menjadi evaluan yang termasuk dari sumber industri, TPA sampah, dan rumah tangga. Sedangkan sumber kontaminan tidak langsung berupa dari memasuki badan air berupa hujan maupun sumber atmosfer lainnya. Penyebab pencemaran air. Perilaku yang sering kita dapatkan dengan pencemaran air yaitu membuang sampah di sembarangan tempat. Di sini tanpa mereka sadari bahwa perilakunya ini sangat merugikan dirinya sendiri, terutama untuk ekosistem yang ada di laut maupun di sungai. Selain itu, beberapa penyebab pencemaran air. Yang pertama, pembuangan limbah pabrik, deterjen maupun penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Selanjutnya, beberapa dampak terjadinya pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran yang terlarut dalam air limbah akan menurunkan kadar oksigen dari pencemarannya dan mengurangi perkembangannya. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran pada air tanah dapat diukur melalui physical coliform dengan skala luas. Hal ini telah dibuktikan oleh peneliti sumur dangkal di Jakarta. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan yaitu pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan berbagai penyakit, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air menjadi serang yang menyebarkan penyakit. Yang ketiga, jumlah air tidak mencukupi sehingga manusia tidak dapat membersihkan diri. Yang keempat yaitu air menjadi media vektor penyakit. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara atau kiat-kiat dalam mencegah pencemaran air. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Seperti yang dikatakan oleh teman saya bahwa tidak menggunakan deterjen. Di sini saya membawa sebuah sampel deterjen yang tidak ramah lingkungan. Hasilnya akan seperti ini. Di bagian bawah akan terasa panas karena ada zat kimia yang tercampur di dalamnya dan tidak mudah larut dengan air.
Ini adalah sampel air sungai yang saya ambil. Sungainya sangat keruh. Dan ini adalah sampel air bersih. Apabila kita melakukan kiat atau pencegahan pencemaran air, maka airnya akan sebersih ini. Dasar hukum yang berlaku di Indonesia ada dasar hukum yang mengenai pencemaran air, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan perlindungan pencemaran air. Kemudian undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yaitu tentang sumber daya air. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih. Di sini kami telah mensurvei beberapa tempat, tepatnya di Pasar Sentral dan Bajoe. Ternyata masih sangat kurang kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah dan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga seperti yang kita lihat di Pasar Sentral ini, sungailah yang menjadi tempat utamanya dalam membuang sampah, sehingga air sungai tersebut tercemar, mulai dari perubahan warna, bau yang tak sedap, dan yang paling utama, kandungan pada air menurun secara drastis, sehingga air tersebut tidak dapat digunakan ataupun dikonsumsi dengan baik karena tempat tersebut. Sekarang kita lihat kondisi di Laut Bajoe. Kondisinya sangat memprihatinkan karena masyarakat sekitar sudah menjadikan laut sebagai tempat untuk membuang sampahnya. Ini sangat berdampak sekali pada kehidupan hewan di laut karena lingkungannya sudah tercemar. Hal ini tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus karena bisa menurunkan populasi hewan di laut karena pencemaran ini. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan masyarakat membuang sampah bukan pada tempatnya. Yang pertama, kurangnya sosialisasi pemerintah setempat mengenai dampak dari membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pemerintah setempat mungkin tidak memperhatikan bahwa tempat sampah umum sangatlah kurang, sehingga ketika tempat sampah sudah penuh, sungailah yang menjadi sasarannya. Dan yang terakhir, memang kesadaran masyarakat sekitar yang sangat kurang mengenai kebersihan lingkungan. Kesimpulan dan saran dari kami tentang pencemaran air yaitu pencemaran air adalah keadaan di mana air sangat berpengaruh bagi sumber kehidupan yang dipengaruhi oleh zat yang dapat memengaruhi ekosistem. Adapun penyebab utama terjadinya pencemaran air yaitu manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia, kurangnya kesadaran manusia untuk meningkatkan kualitas dirinya, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan tidak memikirkan dampak dan hal yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, cara pencegah dari terjadinya pencemaran air yaitu meningkatkan kesadaran dan kualitas manusia setempat untuk memelihara dari lingkungan kita dan mengadakan sosialisasi tentang perlindungan hukum dan lingkungan hidup yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itulah tadi pembahasan tentang pencemaran air dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.